Oke, kita di sini akan mengulang materi vektor ya. Nah, kemarin itu kan kita ulangan ada dua paket, paket soal A dan B. Jadi ini saya bikin soal lagi ya, sembarang aja tapi setipe lah. Nah, jadi untuk soal yang pertama, kemarin itu kan diketahui dua koordinat. Nah, ini saya sembarang aja ya angkanya. Misalnya ada koordinat titik A dan B. Nah, kemudian disuruh cari vektor AB. Nah, ini sangat disayangkan ya, soal yang pertama ternyata banyak juga yang sudah lupa. Nah, vektor AB. Kalau kita gambarkan ilustrasinya, berarti kan dari titik A menuju ke titik B. Kayak gitu kan. Nah, karena ini tiga dimensi, agak sulit ya kalau kita pakai gambar. Nah, jadi untuk mencari vektor AB, kita bisa menuliskannya dalam bentuk pengurangan vektor OB kurang OA. Nah, kita ubah jadi vektor posisi. Vektor posisi itu artinya vektor yang titik pangkal atau awalnya tuh dari O. O itu 0,0 ya, 0,0,0 karena ini tiga dimensi kan. Nah, ini harus terbalik urutannya ya, OB kurang OA. Dari mana sih dapat ini? Nah, dapat konsepnya ini kalian bisa pakai gambar. Ini udah ada kok di LKPD ya. Nah, ini nanti bisa kalian cek di LKPD. Nah, bisa kita lihat nih. O ke A, lalu A ke B. Lihat arah panahnya ya. O ke A ditambah atau dilanjutkan vektor AB. Nah, itu sama aja dengan vektor O ke B, ya kan? Sama aja dengan OB. Nah, berarti untuk menemukan si AB itu sama aja dengan OB dikurang OA. Nah, penjumlahan lawannya adalah pengurangan. Nah, jadi pakai konsep itu ya kita harus kita balik OB dulu lalu kurang OA. Nah, jadi mana awalnya mana akhirnya itu harus hati-hati, jangan sampai tertukar. Nah, lalu kita input datanya, ini terserah mau pakai bentuk kolom atau mau baris. Kalau saya sukanya pakai kolom. Nah, mau pakai bentuk baris juga tidak masalah ya. Nah, lalu hati-hati waktu mengurang. 5 kurang 2 3 min 1 kurang 1 min 2 2 kurang 3 min 1. Nah, berarti ini dia vektor AB-nya. Kalau pakai gambar agak sulit karena dia tiga dimensi. Jadi saya sarankan seperti itu aja ya. Apakah bisa dipahami? Adakah yang mau bertanya nomor satu? Oke, semoga tidak hilap lagi ya. Nah, ini saya tambah nih contoh lain deh. Misal ditanyakan PQ. Nah, vektor PQ kita ngutak-ngatik pakai vektor posisi ya. Jadi bisa kita tulis sebagai OQ kurang OP. Nah, jadi yang Q-nya di depan, P-nya belakang ya. Nah, lalu nanti diisi apa koordinatnya. Ini biasanya untuk soal tentang titik koordinat. Misalkan lagi huruf KL. Nah, vektor KL. Berarti yang duluan apa? OL. Ya, OL dikurang OK. Nah, nih biasanya ini soal tentang koordinat titik. Jadi kita pakai pengurangan vektor posisi ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Untuk yang nomor 2, di sini vektor AB-nya sudah ada. Nah, tapi saya kemarin ngasihnya pakai IJK kayak gini. Nah, ini juga masih ada yang bingung mengenai IJK. Ini kan vektor basis, ya. Nah, ini vektor basis. Misal, koordinat titik A-nya diketahui. Nah, terus vektor AB-nya ada. Lalu yang ditanya koordinat B. Ya, titik B-nya apa gitu kan.
Nah, jadi kalau kalian nggak suka pakai simbol I, J, K kayak gini, dalam vektor basis, ini ubah aja. Ubah aja tulisannya jadi vektor kolom atau mau vektor baris. Ambil koefisiennya atau angka-angkanya saja ya. Jadi I. Nah, ini angka depannya apa? Karena nggak ada berarti 1. 2J berarti 2. Min 3K. Nah, berarti min 3. Ya, tanda negatifnya ikut ya. Nah, ini dalam bentuk vektor kolom. Jadi cara nulisnya aja kita ubah. Sebenarnya maknanya sama. Nah, lalu yang ditanyakan kan vektor B. Oke, kita mulai dari si AB dulu ya, yang diketahui. Nah, sama kayak yang tadi, OB dikurang OA. Nah, saya mulainya dari sini biasanya. Oh, si AB itu ya, OB kurang OA. Tapi yang ditanyain si B. Nah, ini kita diamkan aja. Diamkan di sebelah kanan. Lalu siapa yang datang? Ini, min OA-nya pindah. Nah, karena dia negatif, lalu pindah ke kanan, itu jadi plus, ya kan? Lawannya pengurangan kan jadi penjumlahan. Nah, gitu. Jadi saya utak-atik rumusnya dulu. Oh, ini ya ternyata si OB. Nah, ini kita boleh bolak-balik ya tulisannya. Jadi si OB itu diperoleh dari OA ditambah AB, ya kan? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di sini. Nah, OB itu dari OA ditambah AB. Sekarang tinggal kita input aja datanya ya. OA. Nah, koordinat A sudah ada. 5, -1, 4. Ditambah vektor AB-nya. AB-nya tadi saya ubah ke bentuk kolom ya, nggak pakai IJK. 1, 2, min 3. Nah, lalu kita jumlahkan. 6, 1, 1. Nah, berarti ini koordinat B-nya. Titik B, 6,1,1. Nah, seperti itu. Oke. Masih tentang vektor posisi ya ini. Adakah yang mau bertanya di nomor 2? Cukup? Oke. Nah, kayaknya yang paling sulit saya lihat itu ya, yang banyak hilap di nomor 3, yang pakai gambar. Yang gambar jajar genjang kemarin. Oke, saya gambarin dulu jajar genjangnya. Jajar genjang A, B, C, D. Terus ada diagonal-diagonalnya ya, AC dan BD. Nah, harapannya sih eh, masih ingat pelajaran waktu SD. Ya, diagonal dari jajar genjang ini nanti berpotongan ya. Dia ada di tengah-tengah. Kita kasih nama P. Nah, dia ada di tengah-tengah diagonal. Jadi si P itu membagi AC sama panjang, membagi BD juga sama panjang. Nah, ini pas si P itu di tengah-tengah. Oke, terus kita mau mencari vektor-vektor ya. Oh ya, diketahui si AD ini vektor M. Nah, ini saya gambar pakai panah. Dari A ke D itu vektor M, D ke C vektor N. Nah, misal ya, saya gambar panah di sini, B ke C. B ke C, kalau kita perhatikan gambar, itu kan sama arahnya dengan si AD. Dan panjangnya juga sama, ya kan? BC sama panjang dengan AD. Arahnya juga sama ke atas. Nah, berarti itu sama aja dengan M. Ya, asalkan arahnya sama ya. Terus AB yang di bawah nih. Nah, AB dari kiri ke kanan. Nah, itu sama arahnya dan juga sama panjangnya dengan DC. Berarti N. Nah, itu dulu ya yang kita analisis. Oke, sekarang coba kita cari AC. Dari A mau ke C. Nah, awalnya di A sampai nanti di C akhirnya. Nah, kalian terserah mau lewat jalan mana. Ya, terserah mau lewat mana. Misal, saya mau lewat D. A ke D dulu jalan-jalan.
lalu dilanjutkan dari D ke C. Nah, sampai kan di C, ibaratkan aja kayak peta ya, kalian mulai dari A, mau menuju ke C. Lewat mana itu terserah. A ke D, lalu lanjutkan D ke C. Nah, itu kan sama aja dengan dari A ke C, jadi AC. Lalu kita transfer ini ke vektor M dan N, gitu kan permintaan soalnya. A ke D adalah M, D ke C adalah N. Nah, misal nih, yang ditanyain adalah A ke P. AP, habis ini aja nih. Nah, lalu kita ingat, oh P itu di tengah-tengahnya AC. Oh, berarti A sampai P, ya si AP itu setengahnya dari AC. Benar kan? Ya, dia cuma sampai setengahnya aja. Nah, setengah dari AC. Lalu si AC udah tahu kita tadi. Untuk dapat AC itu adalah M tambah N. Nah, beres sudah. Jangan lupa ada tanda kurungnya ya. Nah, ini untuk PC, ada nggak ya soal yang ditanyain PC ya? Di paket berapa tuh? Nah, P ke C itu juga sama konsepnya. Dari P sampai C itu hanya setengah dari AC. Ya. Nah, berarti setengah dikali M tambah N. Ya, sama. Nah, jadi A ke P maupun P ke C itu setengah dari AC. Apakah bisa dipahami sampai sini? Silahkan jika ada yang mau bertanya. Oke, sepertinya aman. Nah, sekarang kita menganalisis yang B ke D ya. Kita coba nih, saya kotak-kotakin ya. BD. Nah, terserah ini kalian mau lewat mana, bebas. Oh, saya mau lewat C aja deh. B ke C dulu jalan, lalu lanjut C ke D. Nah, sampai kan awalnya di B, sampai ke D, sesuai dengan yang diminta, BD. Apa tadi BC? Nah, lihat arahnya. Oh, BC itu M. Sedangkan CD, wah, CD ini kebalik nih arahnya. C ke D, berarti membalik si N. Nah, kalau terbalik ya, ingat ya, kalau terbalik arah, berarti beri tanda negatif. Karena melawan arah. Nah, arah berlawanan itu kali negatif. Nah, jadi kita peroleh BD adalah M kurang N. Nah, itu saya tadi lewat C ya. Kalau kalian mau lewat A juga boleh. Wah, maaf. Harap tidak mau utak-atik. Padahal udah diatur tadi supaya tidak bisa diutak-atik. Ntar ada yang utak-atik. Nah, kita coba lewat A ya. Saya coba B ke A, lalu lanjut A ke D. Nah, sampai juga kan di D, walaupun lewat A. Nah, lalu kalian perhatikan gambar B ke A. Nah, ini melawan arah nih. Berarti jadi negatif N. Kebalikannya. Atau apa tadi, berlawanan arah. A ke D, berarti aman karena searah, positif M. Nah, sama aja nih. Ya kan? Sama aja. Walaupun urutannya terbalik, gak masalah. Nah, sama aja dengan M kurang N. Oke, itu BD. Nah, di pertanyaan soal, seingat saya itu diminta mencari BP. Nah, kita lihat gambar B ke P. B ke P itu hanya setengahnya dari BD. Ya kan? Karena P tadi ada di tengah-tengah. Nah, berarti nggak sampai ke ujung. Hanya sampai di tengahnya aja. Maka ini bisa kita ganti BD-nya sesuai yang sudah kita temukan, M kurang N. Nah, jangan lupa dikurung ya. Setengah dikali M kurang N. Kalau nanti mau disebar setengahnya juga boleh, silahkan. Terus kita mau cari P ke D. Nah, misal P ke D. P ke D itu juga setengah dari BD.
Yang penting arahnya sama ya. Nanti saya kasih contoh yang arahnya berlawanan. Ini P ke D ya, setengah dari BD. Berarti sama nih. Setengah kali M kurang N. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan kasus yang berlawanan arah? Nah, kalau berlawanan arah itu misalnya DP. Ada nggak ya soal kemarin mencari DP? Ini saya gambar ulang ya. Ini arahnya aja sih dibalik. Nah, dari D ke P. Ini. D ke P itu kan berlawanan arah dengan BD. Atau bisa kita utak-atik dulu di sini ya. Negatif dari PD. Nah, jadi kalau awal dan akhirnya ditukar, itu ada tanda negatifnya. D dengan P-nya kan saya tukar nih. Nah, negatif PD. Negatif, PD apa PD? PD kan udah kita tahu tadi di sini. Setengah dari BD. Berarti ada negatifnya tuh. Negatif setengah dikali M kurang N. Nah, seperti ini ya. Kalau arahnya berlawanan, ada negatifnya. Jadi diperhatikan baik-baik di gambar, tambahi aja tanda panahnya searah atau tidak. Kalau berlawanan arah berarti ada tanda negatif. Kalau searah aja aman sih. Oke, silahkan yang nomor 3 jika ada yang ditanya menganalisis gambar. Nanti gambarnya bisa macam-macam ya. Bisa persegi, persegi panjang. Ini tadi kan jajar genjang. Atau bisa juga bentuk segitiga. Jadi banyak bangun datar. Oke, nggak ada yang tanya? Baik, kita lanjut. Untuk nomor 4 sebenarnya mirip-mirip ya, kayak nomor 1. Nah, tapi diberikan 3 koordinat. Ini saya sembarang aja bikin angka. Nah, misalkan M. Vektor M itu adalah vektor AB. Sedangkan K adalah vektor AC nih. Misal ya. Nah, berarti kalian harus menemukan dulu apa sih vektor M dan apa vektor K. Nah, ini mirip dengan nomor 1 ya. Jadi AB seperti nomor 1 tadi dapat kita tulis jadi OB dikurang OA. Harus terbalik. OB kurang OA. Begitupun untuk AC. AC berarti OC kurang OA. Nah, itu dulu konsep awalnya ya. Selebihnya tinggal hati-hati aja menginput data. Nah, karena kadang kalau kita terburu-buru bisa hilap waktu mencatat. Nah, B-nya dulu 015, A 213. Oke, yang ini C 342 dikurang A 213. Nah, lalu hati-hati menghitungnya ya. Ini saya ngasih soal tadi angkanya positif semua nih. Biasanya jebakannya di tanda negatif. Min 2, 0, 2, 1, 3, min 1. Oke, kalau kalian sering latihan, insya Allah akan cepat ngitungnya. Akan mengurangi kehilapan. Nah, lalu ditanya misal 2M dikurang 3K. Nah, ini kuncinya sebenarnya di M dan K-nya ya. Kalau M dan K-nya benar, saya yakin yang soal ini bisa terjawab. 2 kali M. Siapa tadi M? Min 2, 02. Min 3K. K-nya kita input. 1, 3, min 1. Nah, ini perkalian dengan skalar. Jadi mirip kayak matriks. 2 kali semua komponennya. 2 kali min 2, 2 kali 0, terus 2 kali 2. Nah, terus yang bagian belakang karena ini pengurangan, saya minnya tetap bertahan ya. Jadi saya kali dengan 3-nya saja.
Nah, ini hati-hati. Kadang ada siswa yang negatifnya ikut juga. Boleh negatifnya ikut juga ke dalam. Tapi nanti ini jadi plus. Nah, jadi untuk menghindari itu saya biasanya tiganya aja yang saya kali. 3, terus 9, min 3. Nah, baru saya kurangkan. Min 4 kurang 3, min 7. 0 kurang 9, min 9. 4 dikurang min 3. Nah, ini nih hati-hati. Ini banyak yang hilap kemarin. Negatif ketemu negatif itu jadi plus. Ya, jadinya 4 tambah 3. Oke, 4 tambah 3 adalah 7. Nah, jadi sudah. Ya, ini ketelitian ya sebenarnya. Oke, untuk yang bagian B, seingat saya pertanyaannya perkalian. Vektor kali vektor. Nah, di sini banyak juga yang hilap. Oke, masalah konsepnya ya. Perkalian dua buah vektor itu bukan jadi vektor lagi ya. Bukan menjadi vektor. Jadi kalau kalian nulisnya pakai kurung begini, itu udah pasti salah. Ini jadi vektor lagi nih, salah. Nah, dua buah vektor dikalikan itu menjadi skalar, ya. Menjadi skalar. Apa tuh skalar? Skalar itu bilangan real. Nah, jadi menjadi suatu angka aja. Jadi kita nggak perlu pakai kurung. Nah, cara mengalinya yang komponen pertama dengan yang pertama, berarti min 2 kali 1. Yang kedua dengan kedua, 0 dengan 3. Dan yang terakhir 2 dan min 1. Nah, ini masing-masing dikali, lalu dijumlahkan. Ya, kita kali min 2 tambah 0 min 2. Nah, jumlahkan nih. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, ini adalah skalar. Ya, skalar atau bilangan real. Jadi nggak perlu pakai tanda kurung. Kebanyakan hilapnya tuh ya tadi nulisnya pakai kurung, terus dia mengali min 2 0 min 2 kayak gitu. Nah, ini jadi vektor, salah nih. Ya, nggak boleh. Nah, karena konsepnya dua buah vektor dikalikan menjadi bilangan real atau skalar. Oke, nah silahkan jika ada yang mau bertanya, bisa raise hand ya, atau langsung aja. Aman? Oke, sepertinya sudah paham ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini rasanya tentang kesamaan dua vektor. Ini saya ambil soal dari paket apa ya ini? Paket yang A ya. Nah, ini saya langsung input aja datanya. 2 min 1, 5. Ditambah B, 3X. Apa tadi? 3X, 3 min 1. Hasilnya jadi C. C-nya sudah ada. Hasil C-nya min 7. Min 7 Y per 2, 4. Nah, oke. Di sini banyak yang hilap tuh tandanya ya. Hitung-hitungan apa operasi hitungnya yang banyak kebolak-balik. Ini tambah biasa aja kayak tadi kan. 2 tambah 3X. Nah, ini yang hilap tuh sangat saya sayangkan ya. Ada jadi 5X. Kok bisa jadi 5X? Nah, itu. Hati-hati, ini jenisnya berbeda loh. 2 itu bilangan bulat. 3X ini ada variabel. Istilahnya itu adalah suku yang tidak sejenis. Jadi nggak boleh ditambah kalau beda jenisnya. 2 konstanta karena nggak punya variabel. 3X ada variabelnya. Beda kan jenisnya. Jadi jangan ditambahkan 5X. Masih ada loh yang kayak gitu. Nah, min 1 tambah 3. Nah, ini bisa ditambah. Karena dia sama-sama bilangan bulat. Tanpa variabel. Berarti bisa jadi 2. 5 tambah negatif 1. Bisa jadi 4.
Nah, jadi hati-hati mana yang bisa ditambah, mana yang tidak. Oke, yang ini tinggal disalin. Nah, lalu kita bikin persamaan ya. Mana sih yang sama? Komponen pertama 2 tambah 3x sama dengan yang pertama juga, min 7. Terus yang kedua, kita punya angka 2 dan sebelah kanannya y per 2. Nah, ini kita samakan. Kalau yang paling bawah ya, yang komponen ketiga udah jelas ya sama 4 4. Nah, sekarang kita utak-atik nih. Oke, lihat di sini operasi hitung apa? Penjumlahan. Lawan penjumlahan adalah pengurangan. Berarti kita kurang 2. Kita hilangkan angka 2 dengan cara dikurang 2. Ya, ini kaitannya dengan inverse materi kelas 11. Sejak SMP sebenarnya sudah ya. Nah, lawan penjumlahan adalah pengurangan. Min 7 kurang 2, min 9. Nah, lalu diapakan lagi nih? Kita hilangkan angka 3. Di sini perkalian. 3 kali X. Kalau nggak ada tandanya itu artinya kali. Nah, lawan kali adalah bagi. Nah, berarti kita peroleh nilai X negatif 3. Ya, negatif 9 bagi 3 hasilnya negatif 3. Bagaimana dengan yang ini? Y per 2 sama dengan 2. Boleh ditulis terbalik kayak gini, nggak apa-apa. Nah, pembagian lawannya adalah perkalian. Jadi ini pindah. Nah, tapi jadi kali. Kan? Pokoknya inverse lah, dilawan ya. Kali dengan bagi, tambah dengan kurang gitu. Berarti Y adalah 4. Nah, lengkap sudah nilai XY-nya, baru bisa menjawab pertanyaan. Ini saya ngambil dari soal paket A ya. Ditanyakan 2X tambah Y. 2 kali negatif 3 ditambah Y-nya 4. Min 6 tambah 4 min 2. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Oke, hati-hati dengan operasi hitungnya ya. Adakah yang mau bertanya? Oke, sepertinya sudah cukup jelas. Ibu mau nanya, Bu. Ini silakan. Silakan. Itu 2X tambah Y-nya nggak dipakai, Kak, Bu? 2X tambah Y. Oh, yang ini. Iya, Yang ini. iya, Bu. Oh, ini pertanyaannya ya. Nah, ini pertanyaan. Jadi bukan yang diketahui soal. Ini pertanyaan, hitunglah nilai 2X tambah Y, kayak gitu. Nah, jadi sebelum kita bisa menjawab pertanyaan ini, otomatis kita perlu nilai X dan Y dulu. Nah, lalu bagaimana menemukan X dan Y? Ya, yang tadi, yang proses tadi, yang sudah diketahui tadi. A tambah B sama dengan C. Nah, ini kita proses kan? Kita proses bertahap. Akhirnya ketemu nilai X-nya min 3 dan nilai Y-nya 4. Nah, kalau ini lengkap ya, nilai X sama Y udah tahu, baru bisa jawab pertanyaan tadi. Apakah Berarti nggak usah dipindahin ya, Bu? Oh, nggak usah, jangan. Jangan dipindah. Karena ini pertanyaan. Ini ya, bentar. Kamu paket soal apa ya, Rindu? Masih ingat kah? Paket A, Bu. Nah, ini soal paket A loh yang saya ambil ini. Nah, nanti bisa dicek ya. Yang ditanyakan itu 2X tambah Y. Padahal di Oh iya, Bu. Makasih. bagian bagian diketahuinya tuh nggak ada 2X tambah Y ini. Yang ada kayak begini aja. Nah, jadi kita harus menemukan dulu X berapa, Y-nya berapa dari yang diketahui. Nah, kalau ini udah beres, baru bisa jawab pertanyaan. Nanti bentuknya bisa macam-macam yang ditanyain. Misal, 5X kurang 4Y, berapa katanya. Nah, kita kan nggak bisa jawab kalau X-nya belum tahu, Y-nya belum tahu, gitu. Oke, apakah jelas? Jelas, Ibu. Oke. Nah, jadi kita memecahkan X dan Y dulu ya dari yang diketahui. Makanya nilai skornya kemarin ini agak besar karena lumayan panjang jalannya ya.
Oke, sekarang kita ke nomor 6. Ada yang mau tanya lagi kah? Sisa 10 menit. Ya, mudah-mudahan cukup ya. Nah, yang nomor 6 ini dalam bentuk IJK. Saya ngasih soal sembarang ya. Kalau yang nomor 5 tadi saya ngambil dari soal paket A. Nah, ini saya bikin sembarang aja. Tapi penulisannya pakai IJK, vektor basis. Nah, yang ditanyakan panjang vektor P kurang Q berapa? Nah, ingat ya, simbol kayak tanda mutlak itu panjang vektor. Nah, panjang vektor. Jadi untuk mencari panjang vektor, kalian perhatikan dulu di dalamnya ada apa sih di dalamnya? Oh, ada P min Q. Nah, berarti tahap pertama kita cari ini dulu. P kurang Q. Kalian boleh masih dalam bentuk IJK kayak gini boleh. Tapi kalau saya sukanya bentuk vektor kolom. Jadi saya ubah. Nah, ini terserah kalian aja. Mau pakai IJK boleh, mau diubah ke kolom juga boleh. Jadi P, kita ambil angka-angkanya aja. I-nya 1, J, koefisiennya min 2, K-nya 3. Nah, jadi ambil koefisiennya ya, yang di depan IJK. Q-nya juga begitu. 2, 3, dan negatif 4. Nah, hati-hati dengan negatif ya. Kalau kayak gini kan lebih mudah nih menurut saya ya. Jadi kita kurang. 1 kurang 2, min 1. Min 2 kurang 3, min 5. 3 kurang negatif 4, itu jadi tambah ya. 3 tambah 4, 7. Nah, udah nih kita dapat vektor P kurang Q. Baru bisa lanjut ke panjang vektor. Nah, jadi nggak bisa kalau langsung ke panjang. Temukan dulu vektornya ini. Ya, hasil pengurangannya apa, baru lanjut ke panjang vektor. Kalau saya seperti ini ya. Nah, apa aja komponennya? Ada min 1, ya kan? Ada min 5 dan 7. Nah, masing-masing dikuadratkan. Kalian nanti cek di LKPD rumusnya untuk panjang vektor. Mirip kayak Pitagoras. Akar komponennya masing-masing kuadrat lalu dijumlah. Nah, ingat ya, bilangan negatif kalau dikuadrat jadi positif. Positif 1, terus plus 25, plus 49. Nah, jadi nggak ada lagi yang minus. Karena di kuadrat udah pasti positif semua tuh. Nah, ada tinggal dijumlah akar 75. Benar nggak? Akar 75. Nah, kalau mau disederhanakan boleh. Kalaupun segini aja juga nggak apa-apa sih. Nah, ini saya mau sederhanakan ya. 75 adalah 25 kali 3. Berarti akar 25-nya 5, akar 3-nya nggak bisa. Nah, beres sudah. Oke, itu. Panjang vektor P kurang Q. Jadi cari bagian dalamnya dulu ya. Ini nanti bisa macam-macam bentuk soalnya. Bisa yang penjumlahan, bisa juga yang kayak gini, 2P min Q katanya. Nah, itu selesaikan dalamnya dulu, baru cari panjang. Oke, ada yang mau bertanya nomor 6? Cukup? Nah, jadi kalau IJK gitu, saya sarankan ubah ke kolom ya. Kalau mau tetap IJK juga nggak masalah, boleh sebenarnya. Tapi jangan lupa saat mencari panjang vektornya, IJK-nya ditinggal. Nah, ini banyak juga yang hilap kemarin. Ada I-nya, di sini ada J-nya, ada K. Akhirnya bingung diapain lagi. Nah, itu ya. Jadi sebaiknya IJK-nya tuh ditinggal kalau sudah masuk ke panjang vektor. Nggak perlu pakai IJK lagi. Oke, nomor 7. Nah, ini tentang vektor satuan. Jadi ceritanya ada U ya. U itu adalah vektor satuan.
Yang di soal kalian itu berlawanan arah kan? Berlawanan arah dengan AB. Nah, ini anggap aja ya AB-nya udah diketahui nih ceritanya. Supaya kita menghemat waktu karena waktunya hampir habis. 2 min 45 nih misal. Nah, kita cari langkah pertama ya. Kita cari panjang vektornya dulu. Panjang vektor AB. Sama kayak tadi, panjang vektor. Komponennya dikuadratkan, lalu dijumlah. 4 tambah 16 tambah 25. Akar 45. Oke, saya biar kayak gitu dulu ya, akar 45. Nah, lalu karena dia mintanya vektor satuan, berlawanan arah. Nah, kalau berlawanan arah ada tanda negatifnya. Jadi rumusnya ini negatif, vektor AB dibagi panjang vektor AB. Atau bisa juga ditulis seperti ini, negatif 1/, panjang vektor AB dikali vektor AB-nya. Nah, ini negatif 1/, akar 45 dikali vektor AB. 2 min 45. Nah, udah tinggal dikali aja masing-masing ya. Tandanya berubah, hati-hati. Min 2 per akar 45. Ini jadi positif 4 per akar 45. Terakhir, min 5 per akar 45. Nah, kalau mau disederhanakan, silahkan. Atau dirasionalkan penyebut juga boleh ya. Yang penting jangan lupa ada negatifnya. Karena berlawanan arah. Nah, itu. Seandainya vektor AB-nya belum ada, berarti cari dulu ya. Kalau belum ada. Nah, jika belum ada. Kalau di soalnya belum diketahui. Jadi, apa sih vektor AB? Yang kayak tadi lagi. OB kurang OA. Nah, baru lanjut ke sini. Oke, bagaimana? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, bagus. Yang lain? Nah, ini soal terakhir nih. Ya, kita supaya adil ngambil dari soal B aja ya. Tadi paket A sudah. B untuk nomor terakhir. Oke. A, vektor U 4 A min 7. Gini ya rasanya. Lalu panjang vektor U adalah 9. Nah, yang ditanyakan nilai variabel A-nya apa? Ya, habis